Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Butito Lazaro, saya dari kelompok 4 dan saya akan mempresentasikan PPKN Demokrasi Pancasila dari masa reformasi sampai sekarang. Awal mula saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Butito dan saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila dari masa reformasi 1998 sampai sekarang. Pertama, masa reformasi di Indonesia menandai perkembangan demokrasi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Reformasi ini mencakup penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan peraturan yang tidak demokratis. Fokus utama adalah peningkatan peran lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai prinsip pemisahan dan kekuasaan. Halo, perkenalkan nama saya Sela. Demokrasi Pancasila pada saat ini dimulai dengan terbentuknya MPR dan DPR hasil pemilu 1999 di mana presiden dan wakil presiden dipilih. Selain itu, pembentuk lembaga-lembaga tinggi lainnya juga menjadi integral dan perkembangan demokrasi ini pada dasarnya tujuan utama adalah menciptakan tata hubungan dan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Atau gagal suatu transisi demokrasi sangat bergantung kepada beberapa hal berikut. 1. Komposisi elit politik dalam demokrasi modern dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaan kepada para elit politik. 2. Desain institusi politik. Para elit politik mendesain institusi pemerintahan dan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan apakah demokrasi baru menjadi stabil, efektif, dan terkonsolidasi. 3. Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. 4. Para sivil masyarakat mendali untuk menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, sikap kompromi, serta menghargai pandangan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Butito Lazaro. Kembali lagi, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Yang pertama, sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara adalah presiden, raja, sultan, dan kaisar. Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau dewan perwakilan rakyat atau DPR. Kedua, sistem semi parlementer. Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan UUD RIS. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi parlementer. Sebab A. Menteri diangkat oleh presiden. B. Perdana menteri diintervensi presiden. C. Kabinet dibentuk oleh presiden. D. Menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab pada parlemen. E. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. C. Sistem presidensial. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresial merupakan sistem pemerintahan negara republik pada sistem pemerintahan ini. Negara republik pada sistem pemerintahan ini kekuasaan pas dulu. C. Sistem presidensial. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresial
merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rod Hedge, pemerintahan presidensial terdiri atas 3 unsur, yaitu sebagai berikut. A. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. B. Presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 75. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Nama saya Rocky Firdaus. Ciri-ciri pemerintahan presidensial diantaranya sebagai berikut. A. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. B. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. C. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. D. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab pada presiden. E. Presiden tidak bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif. Perkenalkan, nama saya Andila. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam negara Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, dan hal ini jelas tersurat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1, 2, 3 sampai 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi A. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. B. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. C. Setiap menteri membandingi urusan tertentu dalam pemerintahan. D. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhaningrum. Dari pasal-pasal tersebut, sangat jelas bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan prinsip-prinsip pemerintahannya sebagai berikut. A. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. B. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi. C. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. D. Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi. E. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. F. Menteri negara adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. G. Kekuasaan tak terbatas. Dan itulah Presentasi kami dari dari kelompok kelompok 4 kelas 94. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.